A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa M2 TV dan juga pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi ya di program Ustadz on Air spesial di sore hari ini, insya Allah bersama Syekh Abdullah bin Ahmad bin Az-Zadani dari Mekah, dan juga insya Allah diterjemahkan oleh Ustadz Nasrullah LC di sore hari ini. Dan insya Allah selama 1 jam ke depan saya akan menemani ruang dengar ikhwafillah dan juga pemirsa M2 TV. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio M2 TV. Kita sapa terlebih dahulu Syekh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Dan juga Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, gimana nih Syekh kabarnya dan juga Ustadz Nasrullah? Alhamdulillah baik, khair insyaallah. Khair ya, insyaallah. Nah, Ustadz, di sore hari ini kita akan membahas terkait dengan apa nih? Mada tabhas insyaallah al-masa fadlul iman. Naam. Fadlul iman, tentang keutamaan iman. Nah, insyaallah kita akan membahas terkait dengan keutamaan iman ya, insyaallah. Nah, buat ikhwafillah M2 TV dan juga pemirsa Radio Mujahidin yang mendengarkan di sore hari ini yang penasaran ya, pantengin terus. Insyaallah nanti kita akan kembali di segmen selanjutnya dengan pembahasan yang luar biasa, yakni dengan pembahasan terkait keutamaan iman ya Ustaz ya. Iya. Nah, jadi jangan pindah frekuensi, tetap setia bersama kami di 105.8 dan juga M2 TV, media dakwah Anda. Iya, pemirsa M2 TV dan juga pendengar setia Mujahidin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi ya di program Ustadz on Air spesial di sore hari ini bersama Syekh Abdullah bin Ahmad bin Az-Zadani ya. Nah, beliau juga merupakan murid dari Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimakumullah, dan beliau dari Mekah insyaallah. Nah, di sore hari ini kita akan berbincang terkait dengan keutamaan iman, dan insya Allah akan diterjemahkan langsung oleh Ustadz Nasrullah. Nah, mungkin kita langsung dengarkan saja pemaparan materi keutamaan iman dari Syekh ya. Apa dari Ustadz? Fadal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا في هذا اللقاء الكلام على فضائل والإيمان وثمراته. فأقول أن أعظم نعمة يمن الله بها على العبد هي نعمة الإيمان. فنعمة الإيمان هي أعظم النعم، لأن بها النجاة يوم القيامة. فأعظم نعمة يمن بها العبد هو أن هدانا للإسلام، ومن نعم الله علينا
أن هدانا للإسلام وأنزل إلينا خير كتبه وأرسل إلينا خير رسله صلى الله عليه وآله وسلم. Setelah beliau memuji kepada Allah, innal hamdalillah, kemudian juga wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, kemudian sampai beliau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, yaitu aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah sebenarnya kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amma ba'd, kemudian beliau memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau mengatakan yaitu bersama kami pada pertemuan ini, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang fadlul iman, tentang keutamaan iman dan wasamarotih, dan juga tentang yaitu buah daripada keutamaan iman tersebut, yang mana iman ini adalah salah satu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana keimanan ini kelak yang akan dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka, yang mana iman ini juga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Nah, inna min hikmatillahi subhanahu wa ta'ala an ja'ala qulub ibadihi al-mu'minin tuhissu wa tatadawwaqu wa tash'aru bi thamarati al-iman, wa dhalika litandafi'a nahwa mardatihi wat tawakkul alayhi subhanahu, fa inna shajarat al-imani إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل في الدنيا والآخرة. وثمرات الإيمان وفوائده كثيرة وقد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. Dan termasuk salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya manusia yaitu akan dapat yaitu merasakan nikmatnya iman itu di dalam hati mereka, sebagaimana yaitu keimanan itu akan dapat yaitu bercokol di dalam hati dengan kuat, yaitu dengan kokoh, yang mana apabila seseorang memiliki keimanan yang kuat dan kokoh, maka dia akan yaitu mendapatkan satu kebaikan yang sangat besar, yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, entah dalam waktu yang cepat ataupun juga dalam waktu yang akan datang. Maka di sana yaitu tentu begitu banyak yaitu buah daripada keimanan dan faedah-faedahnya yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tercantum di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, begitu juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti lengkap ya Ustaz ya terkait dengan ilmu itu tadi, juga kekuatan iman tadi gitu ya. Semuanya lengkap dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Iya. Nah. فمن أعظم فضائل الإيمان وثماره أولا نيل ولاية الله، فالمؤمنون هم أولياء الله، والمقصود بها الولاية الخاصة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولهذا
قال الشافعي رحمه الله كل مؤمن تقي فهو للرحمن ولي. أولياء الله فالمؤمنون أقول هم أولياء الله وهؤلاء لهم الأمن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Nah. Maka yaitu termasuk keutamaan iman yang paling besar dan juga buah keimanan yang paling besar, dia akan mendapatkan wilayahnya Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga dia akan menjadi aulia Allah, akan menjadi waliullah, akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun, yaitu bahwasanya dan bahwasanya sesungguhnya para aulia Allah mereka adalah tidak takut kepada musuh-musuhnya dan juga tidak takut, yaitu dan tidak bersedih hati, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, yaitu setiap orang mukmin itu adalah orang yang bertakwa, dan setiap orang yang bertakwa itu adalah dia adalah waliullah. Nah, maka yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya mereka itu alladzina amanu wa hum kanu yattaqun, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya para aulia Allah itu mereka tidak takut kepada musuh-musuhnya, dan juga mereka tidak bersedih. Adalah mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Iya, itu ya, ikhwabillah rahimakumullah, pemaparan terkait dengan keutamaan iman. Dan insya Allah nanti kita akan lanjut kembali Ustadz dan Syekh terkait dengan keutamaan iman ini. Dan buat ikhwabillah, jadi jangan pindah frekuensi, tetap di M2TV dan juga 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda dan juga media dakwah Anda. Iya, pemirsa M2TV dan juga pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada ya, yang sedang menyaksikan dan juga mendengarkan program Ustadz on Air spesial ya, bersama Syekh Abdullah bin Ahmad Az-Zaidani. Beliau adalah murid Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimakumullah. Beliau insya Allah dari Tanah Suci Mekah ya, dan tadi kita sudah membahas terkait keutamaan iman ya. Jadi tadi ada sudah disebutkan beberapa keutamaan iman. Nah, mungkin lebih jelasnya lagi terkait keutamaan iman, lebih dalam lagi ya, Alhamdulillah rahimakumullah, kita dengarkan kembali pemaparan dari Syekh Tabari. وقال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي والبدع إلى نور الطاعة والسنة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور أقول من ظلمات المعاصي والبدعة إلى نور الطاعة والسنة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. وحاصل هذا أنهم يعني هم حصلوا على نور الهداية التامة. Kemudian beliau mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Yaitu Allah adalah pelindung atau pemimpin atau pelindung bagi orang-orang yang beriman, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang mana Allah mengeluarkan mereka dari kezaliman, dari kegelapan kepada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksudkan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya adalah mengeluarkan mereka dari kekufuran kepada ilmu. Kemudian juga mengeluarkan mereka dari bid'ah, dari kemaksiatan kepada sunnah. Kemudian juga mengeluarkan mereka dari bid'ah, maksiat kepada sunnah, dan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yaitu hasil daripada yaitu nur, yaitu cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna yang akan didapatkan oleh seorang hamba tersebut. Nah. كذلك من ثمرات الإيمان الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، الفوز برضا الله ودار كرامته وهي جنته. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم قال سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Dan begitu juga yaitu buah daripada keimanan adalah dia akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yaitu di dalam Al-Quran, yaitu orang yang artinya orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, mereka adalah penolong, yaitu sebagian daripada sebagian yang lainnya. Wal mu'minuna wal mu'minat awliya'u ba'd, summa ba'duhum awliya'u ba'd, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian penolong dari sebagian yang lainnya. Summa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu adalah mengajak kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan mencegah kepada kemungkaran. Dan mereka mendirikan salat dan membayar zakat dan mentaati Allah dan Rasulnya. Dan mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah yaitu maha perkasa dan juga maha bijaksana. Wal ayat tsaniyah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan kepada orang-orang beriman laki-laki dan wanita yaitu surga-surga yang di bawahnya mengalir, yaitu sungai-sungai. Dan mereka kekal di dalamnya, dan mendapatkan yaitu tempat-tempat tinggal yang baik. Dan yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar. Dan itulah yang dinamakan kemenangan yang sangat besar. فدلت الآيات على أن المؤمنين نالوا رضا الله سبحانه وتعالى ورحمته والفوز بجنته. Dan ini adalah ayat tersebut menunjukkan, menjelaskan bahwasanya janji Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang-orang yang beriman, ini adalah hasil dari buah daripada keimanan. Allah akan memberikan kepada mereka adalah surganya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Iya, jadi tadi udah disebutkan ya Ustaz terkait dengan orang yang beriman itu disiapkan gitu ya Ustaz ya, surganya Allah emang khusus gitu ya Ustaz. Nah, untuk orang-orang yang tidak beriman, masih lemah gitu Ustaz, apakah sama nih Ustaz terkait dengan ini?
wa qala wa kayf idza kana syakhs yani la yu'minu billah, yani madza aqibatuhum, yani عاقبتهم النار. ya, otomatis orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjanjikan bagi mereka adalah siksaan Allah di nerakanya, insyaallah. Jadi ada perbedaan ya saya, ada juga ikhwah di rumah dan juga pemirsa M2TV gitu ya. Ada perbedaan nih antara orang yang beriman dan juga tidak beriman. Nah, mungkin nanti kita lanjutkan kembali nih pembahasan kita di sore hari ini. Jadi buat ikhwafillah, pemirsa M2TV dan juga pendengar setia Mujahidin FM, insya Allah kita akan kembali tetap di 105.8 dan juga M2TV, media dakwah Anda. Iya, pemirsa M2TV dan juga pendengar setia Mujahidin dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, kembali lagi di program Ustadz on Air spesial di sore hari ini bersama Syekh dari Mekah insyaallah, dan juga akan diterjemahkan ya oleh Ustadz Nasrullah LC. Nah, tema di sore hari ini adalah keutamaan iman. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya sedikit terkait dengan keutamaan itu apa dan apa balasan ketika kita memiliki iman yang kuat di dalam hati kita. Nah, mungkin lebih jelasnya lagi terkait dengan keutamaan iman itu sendiri, bagaimana sebagai muslim kita harus melakukan apa nih untuk meneguhkan atau juga mengkokohkan diri kita supaya iman kita tidak naik turun. Mungkin tafadhal. كذلك من ثمرات الإيمان أن الله يدافع عن الذين آمنوا ويدفع عنهم كل شر ومكروه، ويدفع عنهم شر شياطين الإنس والجن. قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. Dan begitu juga yaitu buah daripada keimanan, Allah Subhanahu wa taala akan memberi perlindungan dan juga akan mencegah yaitu orang-orang yang beriman itu dari hal-hal yang dia benci, dari hal-hal yang yaitu dapat menjerumuskan orang tersebut kepada yaitu kemudaratan, kepada hal-hal yang tidak disukai dan juga kepada hal-hal yang menghancurkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu sesungguhnya Allah, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan yaitu memberi perlindungan terhadap orang-orang yang beriman, yaitu dengan mencegah hal-hal yang yaitu yang akan menjerumuskan orang tersebut. Nah, كذلك من ثمرات الإيمان رابعا الحياة الطيبة. فالإيمان والعمل الصالح يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فيعيش المؤمن في الدنيا حياة طيبة يرضى بما كتبه الله عليه وقدره، وفي الآخرة له الجنة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا، ونجزينهم أجرهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. Dan begitu juga buah daripada keimanan adalah dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, yaitu sebagaimana seseorang yang dia beriman dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, yaitu di akhirat kelak. Dan di dunia Allah ridha terhadapnya, dan juga di akhirat Allah akan memberikan yaitu surganya kelak di akhirat
yaitu tempat kembalinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin taqra al-ayah sal tarjim wahinan. Nah, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Dan barang siapa yang beramal soleh, yaitu dari laki-laki dan wanita, sedangkan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan memberi pahala terhadapnya biahsani ma kanu ya'malun, yaitu dengan yang terbaik apa yang telah mereka perbuat. Nah, كذلك خامسا من ثمرات الإيمان أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص، ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل، فلا يقبل العمل ولا يكمل إلا إذا كان بإيمان وإخلاص. قال تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. Dan begitu juga buah hasil daripada keimanan, bahwasanya seluruh amal-amalnya dan perkataannya itu adalah muncul dari hati, dari keimanannya dan juga dari keikhlasannya. Dan sebagaimana ini adalah termasuk salah satu syarat diterimanya amal ibadah, yaitu diterimanya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana adalah dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh perkataan dan perbuatannya, kemudian yaitu muncul dari keimanannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, mungkin al-ayah taqra. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. Dan barang siapa yang melakukan amal-amal soleh, yaitu bagi seseorang tersebut, maka tidak ada kekufuran baginya yang akan dia perbuat. كذلك من ثمرات الإيمان أن الله يهديه إلى الصراط المستقيم. Dan begitu juga buah daripada keimanan, Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Qala Allah Ta'ala wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Dan di dalam ayat yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, Allah akan yaitu memberi petunjuk yaitu ke dalam hatinya. كذلك من ثمرات الإيمان قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Ma makna wudda yani? Mahabbah. Hubban. Naam, سوف نوضحه. Dan termasuk juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam ayatnya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan yaitu terhadap dirinya itu ada kecintaan terhadap orang tersebut. Ay yuhibbuhumullah wa yuhibbuhum al-khalq. Dan termasuk kecintaan tersebut adalah Allah akan mencintai orang tersebut, orang-orang yang beriman itu, dan kemudian makhluk yang lain pun, manusia yang lain pun akan mencintainya orang tersebut. كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله إذا حب العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل الملائكة وأهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda, yaitu di dalam hadisnya, yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai terhadap seorang hamba tersebut, seorang mukmin tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengatakan, yaitu kepada Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai
hamba tersebut. Dan maka yaitu Allah Subhanahu wa taala juga memberi kabar kepada para malaikatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaitu mencintai orang tersebut, maka yaitu cintailah mereka sehingga mereka mendapatkan kecintaan juga dari makhluknya tersebut. كذلك من ثمرات الإيمان أن الله يرفع المؤمنين في درجة عند الله، فترتفع درجتهم عند الله سبحانه وتعالى، وترتفع درجتهم في الدنيا والآخرة. Begitu juga yaitu buah daripada keimanan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yaitu Allah akan angkat derajatnya yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kemudian juga Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu Allah akan mengangkat yaitu orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian beberapa derajat. Iya, pemirsa untuk TV dan juga pendengar setia Radio Mujahidin terkait dengan keutamaan iman tadi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau seandainya kita ilmu kita besar gitu atau tinggi, maka orang akan ini ya Ustaz ya, meninggikan derajat kita di sisi Allah juga gitu ya Ustaz ya. Ya, kaif yani idza kana syakhs indahul ilm yani ilmu ad-din yani min al-Quran, hal fasawfa yani Allah yarfa'uhu yani indal akhirin yani. نعم. فالعلماء منزلتهم عالية عند الناس، ولهذا الناس كلهم يسألونهم ويحتاجون إليهم ويقدرونهم ويعلون منزلتهم. وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى يرفع درجتهم. Tentu sebagaimana kita ketahui para ulama mereka adalah memiliki ilmu yang begitu banyak dan mereka adalah dihormati oleh manusia, dan kebanyakan kaum muslimin merujuk kepadanya untuk bertanya tentang ilmu-ilmunya itu di dunia, sehingga mereka menghormatinya dengan ilmu-ilmunya. Begitu juga di akhirat kelak Allah akan mengangkat derajatnya dengan derajat yang tinggi di sisi Allah. Masya Allah, itu ya ikhwafillah rahimakumullah. Mungkin karena keterbatasan waktu ya Ustaz ya, closing statement dari Ustaz. Karena binisbatil waqt yumkin takhtatim yani ikhtitam. وفضائل الأعمال كثيرة ونصوص في الكتاب والسنة، ولكن الوقت لا يسع هذا كله، فنكتفي بهذا، ولعله في مكان آخر أو زمان آخر نكمل ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكمل إيماننا ويرفع درجاتنا ويكفر عنا خطايانا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعم هذه البلاد بالأمن والإيمان والهدى والسنة، ويدفع عنها وبلاد المسلمين كل شر ومصيبة، ويرحم عباده المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، ويجمعنا جميعا في جنات النعيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan yaitu pada hakikatnya keutamaan-keutamaan iman, keutamaan-keutamaan amal dan iman ini adalah begitu banyak, karena yaitu mengingat waktu yang sangat singkat, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dalam waktu yang lain, yaitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan keimanan kita, yaitu dengan keimanan yang sempurna, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus yaitu dosa-dosa kita,
Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan keimanan kita, yaitu dengan iman yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada yaitu kaum mukminin, kepada negeri-negeri kaum mukminin, negeri-negeri kaum muslimin, yaitu mulai dari timur sampai ke barat, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita yaitu di surganya, surga Jannatul Naim. Dan sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menimpakan rahmat dan yaitu barokahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menimpahkan yaitu pahala yang terbaik bagi kalian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz dan Jazakallahu khairan atas ilmunya di sore hari ini. Jazakallahu khairan bi ilmikum dan bi ulumikum. juga pemirsa M2 TV dan juga pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Dan kita sudah di akhir ya perjumpaan kita di sore hari ini bersama Syekh Abdullah bin Hamad Zaidani ya Ustaz ya. Dan juga Ustadz Nasrullah. Dan semoga kita juga berjumpa di lain kesempatan tentunya dengan program-program di Mujahidin FM itu yang lebih menarik lagi. Dan saya mewakili kru yang bertugas di sore hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Ikhwafillah dan juga pemirsa M2 TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.